Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristiawana Agustin, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil analisis dan refleksi yang diambil berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar saya. Saya berhasil mewawancarai 3 kepala sekolah, yakni kepala sekolah saya sendiri, Bapak Ridwan Hakiki, sebagai kepala SMPN 1 Pangalengan. Yang kedua ada Ibu Hajah Leli Susilawati sebagai kepala SMPN 2 Pangalengan. Dan yang terakhir ada Bapak Juanda Nur Sujana sebagai kepala SMPN 4 Pangalengan. Topik yang diangkat dalam kegiatan wawancara bersama kepala sekolah ini yakni terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Berikut saya sampaikan hasil refleksi dan analisis wawancara tersebut. Hal-hal menarik yang muncul ketika melakukan wawancara bersama ketiga kepala sekolah ini terkait dengan apa yang saya pelajari di modul 3.1. Itu umumnya para kepala sekolah itu ada yang sudah menerapkan beberapa paradigma dalam dilema etika, lalu 3 prinsip berpikir manusia dalam membuat suatu keputusan. Nah, itu sudah muncul khususnya ketika paradigma dilema etikanya itu berhubungan dengan keadilan dan rasa kasihan. Biasanya itu yang paling sering muncul. Selain itu, pada prinsip dilema etika, pada satu kepala sekolah ada yang menerapkan berpikir berbasis peraturan. Ada juga yang menerapkan berpikir berbasis rasa peduli. Hal itu muncul ketika wawancara bersama ketiga kepala sekolah tersebut. Untuk pengujian atau 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, saya belum menemukan kepala sekolah yang melakukan hal tersebut secara runut. Mereka tidak menyampaikan langkah-langkah sesuai dengan urutan yang saya pelajari pada modul 3.1 ini. Rata-rata yang saya temukan adalah mereka itu biasanya menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, lalu fakta-fakta pada setiap kasus itu seperti apa, lalu untuk uji pengujian benar dan salah, uji legal, regulasi itu tidak begitu muncul di sana. Biasanya langsung kepada uji intuisi dan nantinya muncul juga uji panutan atau idola. Khususnya para kepala sekolah ini kalau menghadapi suatu dilema yang pelik, mereka akan mencoba melihat pendapat dari atasan langsung mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 kepala sekolah ini, saya dapat menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan muncul yang saya tangkap itu ketiganya sama-sama akan memanggil para tim pengembang sekolah atau pihak yang terkait dengan kasus yang dialami. Ketika hal tersebut atau kasus tersebut itu sedikit sulit untuk menemukan jalan keluar atau keputusannya. Mereka akan berembuk, mencari semua pendapat dari berbagai pihak, lalu kepala sekolah akan menentukan apa putusan yang terbaik yang bisa diambil pada kasus tersebut. Selain itu, para kepala sekolah juga sama-sama berpendapat bahwa pengalaman mereka menjadi kepala sekolah atau pembuat keputusan itu biasanya akan mempengaruhi hasil keputusan yang mereka ambil. Karena biasanya dengan kasus-kasus yang sama, hal tersebut keputusannya itu bisa lebih mudah untuk ditentukan. Untuk perbedaannya yang saya lihat itu untuk satu kepala sekolah itu lebih condong kepada prinsip berpikir berbasis peraturan. Di sana ketika ada kasus, Bapak itu selalu melihatnya dulu berdasarkan aturan yang berlaku, apakah peraturan tersebut masih bisa ditoleransi atau tidak. Ketika
peraturan tersebut tidak bisa ditoleransi dan merugikan murid, nah, maka beliau tidak akan menganggapnya sebagai dilema etika lagi, walaupun hal tersebut mungkin saja berbenturan paradigma yang munculnya itu merupakan paradigma keadilan versus rasa kasihan. Tapi kalau misalkan pelanggaran aturannya berat, beliau tetap akan memutuskan berdasarkan peraturan yang berlaku. Lalu untuk kedua kepala sekolah yang lain itu cenderung melihat atau berpikir berbasis rasa peduli. Di sini mereka lebih melihat latar belakang situasi yang dihadapi, khususnya ketika mereka menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan murid. Biasanya lebih mengutamakan rasa dan juga skala prioritasnya yang mana yang lebih baik jika ditimbang-timbang dari kedua putusan yang mereka pikir pertimbangkan tersebut. Para kepala sekolah yang saya wawancarai ini khususnya memang sudah memiliki rencana-rencana tersendiri, dan ketika menghadapi kasus dilema etika, mereka itu sudah punya formula-formula berdasarkan pengalaman mereka, lalu bagaimana mereka berinteraksi juga dengan sesama pemimpin. Mereka itu biasanya sudah memiliki suatu prosedur. Jadi di sini bagaimana cara mereka mengukur efektivitas dari pengambilan keputusan mereka itu berdasarkan konsekuensi yang akan dihadapi berdasarkan keputusan mereka. Itulah yang menjadi faktor penentu yang mana yang mereka akan pilih keputusannya. Mereka akan lebih condong kepada siapa, apa, bagaimana. Biasanya mereka melihat konsekuensi dampak dari keputusan mereka ke depannya. Setelah saya melakukan 3 wawancara ini bersama ketiga kepala sekolah, saya bisa mengambil suatu pelajaran bahwa memang benar ketika seseorang mengambil keputusan itu tidak serta-merta kita bisa memutuskannya secara spontan setiap waktu. Dalam mengambil suatu keputusan, kita akan membutuhkan suatu proses berpikir. Kita membutuhkan suatu pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang berlaku di lingkungan kita. Selain itu, kita juga perlu mendapatkan masukan, baik itu dari pihak-pihak yang terlibat maupun orang-orang yang berada di sekitar kita, khususnya mereka yang sudah lebih berpengalaman dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika tersebut. Lalu, ketika kita mengambil suatu keputusan, khususnya yang berkaitan dengan para murid atau guru-guru yang ada di sekolah, kita itu perlu mempertimbangkan latar belakang kasus tersebut, lalu kondisi murid seperti apa. Hal itu perlu menjadi suatu bahan pertimbangan bagi kita. Dan setelah saya mempelajari modul 3.1 ini, tentu saja apa yang sudah saya lakukan selama ini saya akan mulai coba perbaiki. Saya akan mencoba menerapkan 4 paradigma dilema etika, lalu 3 prinsip dalam membuat keputusan, serta 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Hal itu akan coba saya terapkan sehingga apa yang menjadi keputusan saya itu lebih ajak dan mengurangi konsekuensi-konsekuensi negatif yang muncul setelah saya membuat keputusan tersebut. Dan di sini saya akan mencoba melakukannya mulai saat ini di lingkungan terdekat saya. Demikian paparan analisis dan refleksi yang sudah saya lakukan berdasarkan hasil wawancara dari ketiga kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian analisis dan refleksi ini. Untuk mengambil keputusan itu, kalau misalkan Bapak tidak bisa memutuskan sendiri, misalkan apakah ada seseorang yang membantu Bapak atau faktor-faktor lain yang membantu Bapak dalam membuat keputusan? Ya, ada. Kadang-kadang pertama saya ambil dulu yang dekat-dekat teman-teman atau PKS yang dekat. Tapi kalau itu misalnya sangat masih belum memadai,
dan berakibat yang lain, saya tanya kepada misalnya kepada atasan saya, kepada misalnya teman-teman saya yang sudah senior Sesama gitu. kepala Saya sekolah. atau ya sama-sama kalau saya tanyakan, ini gimana ini masalah ini, gimana cara Pendapatnya jadi saya ya. mendapatnya saya ambil, kemudian baru saya memutuskan. Kalau ada masalah yang bersifatnya dilema, mana yang harus dipilih yang lebih urgen, tentunya ibu tidak memutuskan sendiri, tetapi tentunya berkoordinasi, memanggil wakasek atau yang berkepentingan untuk lebih bisa menguatkan mana yang paling lebih dulu diutamakan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah sebelum keputusan itu diambil, pertama sangat memahami masalah yang kita hadapi, yang harus kita putuskan itu betul-betul sangat dipahami. Yang kedua, kita juga harus berpikir bahwa nanti imbasnya apa, efeknya apa sebuah keputusan kita ambil itu, negatifnya dari sisi positifnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tentu saja setelah keputusan itu diambil harus adanya evaluasi gitu ya, untuk melihat apakah keputusan kita itu benar, tepat atau tidak. Nah tentunya itu nanti akan terlihat hasilnya setelah proses keputusan itu berlangsung ya. Jadi pertama ya awalnya itu kita pikirkan bagaimana keputusan itu harus dibuat, lihat apakah sisi positif, negatif dan seterusnya. Dan yang kedua baru pilih, dan yang ketiga ya tentu saja kita evaluasi bagaimana hasil keputusan itu benar atau tidak gitu. Jadi ada langkah-langkah tertentu yang nggak langsung ya Pak, nggak Ya. spontan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Ya, keputusan pada kasus dilema artinya kan memilih sesuatu yang harus dilakukan, tapi itu kedua-duanya mungkin ya memang benar gitu. Yaitu tadi yang pertama, saya harus benar-benar identifikasi mana yang paling benar gitu, mana yang paling urgent, mana yang paling harus dilakukan pertama gitu ya. Jadi sisi negatifnya mana yang paling sedikit, kemudian sisi positifnya mana yang paling besar. Jadi keputusan itulah yang harus diambil sebuah kebijakan sebelum untuk keputusannya.